Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Bestari dengan NIM 228640098. Mahasiswa aktif semester 2 di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata perkuliahan pengantar ilmu politik yang diampu oleh Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang manuskrip saya yang berjudul Dampak Hoaks Politik terhadap Kepercayaan Publik, terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah, studi survei mahasiswa aktif Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Untirta. Secara dimulai dari bab 1, bab 2 dan bab 3 secara struktural. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan. Yang pertama itu latar belakang. Kenapa sih saya mengambil judul yang sebelumnya itu? Karena di era digital ini sangat mudah dalam mengakses informasi, entah itu dari platform, blog, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi dengan kecanggihan dan memperluas dengan mudah informasi-informasi itu, ada satu hal yang diresahkan, yaitu mudahnya berita hoax itu tersebar luaskan di media sosial itu. Dan di sini juga mahasiswa juga sebagai penggerak aktif dan yang paling aktif dengan menggunakan media sosial. Dengan ini, kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya berpikir mungkin mahasiswa bisa menjadi agent of change untuk meminimalisir hoax di politik. Baiklah, sekarang berpindah kepada selanjutnya, itu identifikasi masalah. Kenapa sih saya mau gitu untuk mengambil judul saya itu? Yang pertama itu identifikasi masalahnya adalah banyaknya hoax politik yang tersebarluaskan gitu untuk memanipulasi atau mengubah persepsi itu mahasiswa. Yang kedua adalah banyaknya berita palsu yang mengubah persepsi itu dan menurunnya kebijakan dan kepercayaan politik. Baiklah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang saya angkat dalam penelitian saya. Yang pertama, apa bentuk-bentuk hoax politik yang tersebar luas di kalangan mahasiswa? Yang kedua, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap tersebar luasnya hoax politik di ranah mahasiswa Untirta? Yang ketiga, apa dampak dari tersebar luasnya berita hoax di kalangan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untirta? Yang keempat, apa strategi untuk meningkatkan literasi media di kalangan mahasiswa? Baiklah, di sini kita langsung lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama untuk mengetahui apa bentuk hoax. Terus yang kedua, untuk menganalisis persepsi mahasiswa di kalangan dalam menanggapi hoax-hoax yang tersebar luaskan itu. Yang ketiga itu adalah agar mengetahui atau menggali dampak dari tersebarnya hoax politik di ranah di kalangan mahasiswa aktif Untirta. Yang keempat itu adalah agar menggali atau menyusun strategi dalam meningkatkan literasi media sosial di kalangan mahasiswa. Terus yang selanjutnya itu adalah manfaat. Manfaat di sini saya ambil dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat akademik. Manfaat akademik, dengan penelitian ini kami atau siapapun yang membaca penelitian kami akan mendapatkan memperkaya pengetahuan, apalagi di komunikasi dalam komunitas politik, di ranah politik. Terus yang selanjutnya juga manfaat praktik. Mungkin dengan dilakukan penelitian ini bisa menjadi ranah isu untuk penelitian selanjutnya, akan tetapi berbeda dengan tahap-tahapannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2. Bab 2 di sini mengenai kajian teori. Kajian teori dari yang
terdapat variabel X dan variabel Y. Yang pertama itu saya ingin mengulik mengenai hoax. Hoax itu menurut Kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah memiliki banyak arti. Yang pertama itu informasi yang bohong, yang kedua itu berita palsu yang tidak jelas sumbernya. Dan juga ada lagi menurut Ibu Lydia Walsh dalam bukunya yang berjudul Since Against Science, yang di situ dijelaskan bahwasannya hoax itu adalah kebohongan dan berasal dari bahasa Inggris, dan yang dimunculkan pertama kali atau disebutkan hoax itu pada tahun 1808. Dari selanjutnya itu ada menurut Chance and Ishak dalam buku Yanusur dalam 2021. Biasanya mereka menjelaskan bahwasannya menurut mereka Chance dan Ishak ini bahwasannya hoax itu adalah salah satu hal yang sangat berbahaya dan sangat berbahaya karena dapat mengubah persepsi sebuah masyarakat atau sebuah mahasiswa itu dalam persepsi dalam politiknya. Dan yang selanjutnya itu adalah hoax dalam ranah politik. Hoax dalam ranah politik ini sangat banyak, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini sangat banyak hoax. Terdaftarkan dalam news Tempo pada tahun 2023, terdaftar hoax itu ada 2.369. Dan dari banyaknya itu sudah teridentifikasi bahwasannya terdapat 1.962 hoax tentang ranah politik. Dan salah satunya yang sangat tinggi itu yang pertama itu adalah di aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube yang sering digunakan oleh banyak media itu 44% diduduki paling tinggi berita hoax itu di dalam YouTube. Yang selanjutnya diduduki oleh Facebook, selanjutnya oleh aplikasi TikTok, dan selanjutnya Twitter, dan yang terakhir Instagram. Dan mungkin masih banyak lagi seperti WhatsApp dan X yang sekarang lagi trending dan yang lain-lainnya. Dah. Demikian yang sudah saya bahas dari bab 1, bab 2, dan bab 3 mengenai dampak hoax politik terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Studi Sipil Mahasiswa FKIP Untirta. Dan saya tidak lupa juga untuk berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Febrian Awan Bahrudin MPD selaku dosen mata perkuliahan pengantar ilmu politik, dan teman-teman yang saya banggakan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.